Hari itu, di mana hari yang ditunggu-tunggu oleh Dot, yang gak sabar pergi ke Australia untuk menemui si Gea, sang pujaan hatinya. Dan hari itu pun hari yang sangat indah dengan langit biru cerah, seolah ikut merestui perjalanan mereka di bandara. Koper-koper sudah tertata rapi. Bung Mika berdiri di samping Bang Topan. Keduanya tampak seperti pasangan baru yang penuh semangat. Senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. Sementara itu, Dot tampak berbeda. Biasanya wajahnya datar, penuh beban. Tapi kali ini ada cahaya lain. Semangat, matanya berbinar-binar, dadanya bergemuruh. Tak karuan. Australia, Sydney. Akhirnya gua bakal ketemu Gea. Bukan cuma lewat kabar burung. Bukan cuma lewat pesan singkat. Gue bisa lihat dia langsung. Gue bisa minta maaf. Gue bisa jelasin semuanya. Rasanya senang. Terima kasih untuk ibu dan bapak baru. Gue dan langkah jalan menuju Gea datangnya lewat ibu gue. Ketika pengumuman boarding terdengar, Dot menggenggam tiketnya erat-erat seperti menggenggam harapan yang sempat retak. Kini diberi kesempatan untuk dirangkai ulang. Pesawat lepas landas. Dari jendela awan putih menghampar luas. Bung Mika bersandar ke bahu Bang Tops. Keduanya tampak begitu tenang. Tapi di kursi sebelah, Dot tak bisa duduk diam. Hatinya penuh percampuran rasa. Senang, gugup, takut, tapi juga bahagia. Gea, lu pasti kaget nanti lihat gue datang. Gue nggak tahu gimana lu bakal nyambut gue. Lo mungkin masih sakit hati, mungkin masih kecewa. Tapi gue bakal bilang semuanya dengan jujur. Kalau gue salah, gue minta maaf. Kalau gue terlambat, gue siap nerima. Yang penting gue ada di samping lu nih, lo berjuang lawan sakit ini. Gue gak mau lo ngerasa sendirian lagi. Pesawat mendarat dengan mulus di Sydney. Begitu keluar dari bandara, udara sejuk langsung menyapa. Kota asing itu terasa begitu megah. Tapi bagi dia hanya ada satu tujuan. Rumah sakit tempat dia dirawat saat taksi yang mereka tumpangi melaju di jalanan Sydney. Dot menatap keluar jendela dengan dada berdebar. Ia bahkan tak peduli pada pemandangan kota yang indah. Pikirannya hanya satu. Gea, tunggu gue. Gea, gue datang. Gue gak mau kehilangan lo. Kali ini gue bakal buktiin kalau gue bener-bener ada buat lo. Di sampingnya, Muika menoleh diam-diam, senyum samar terukir di wajahnya. Ia tahu betapa pentingnya perjalanan ini bagi anaknya. Sementara Bang Topan hanya menggenggam tangan istrinya erat, ikut bahagia melihat Dot yang untuk pertama kalinya setelah sekian lama terlihat hidup kembali. Taksi terus melaju di jalanan Sydney. Gedung-gedung tinggi berdiri gagah, lampu jalan berkelip dan orang-orang asing berjalan cepat dengan langkah pasti. Tapi semua itu gak ada artinya buat Dot. Di kursi belakang dia menatap kosong keluar jendela. Suara pikirannya ribut, jauh lebih ramai dari lalu lintas kota. Ya Allah, ini beneran terjadi. Gue di Sydney sekarang, gue benar-benar di kota yang dulu cuma jadi wacana. Waktu itu tiket udah di tangan tapi gagal berangkat. Rasanya kayak dunia runtuh. Gue nyalahin diri sendiri. Gue kecewa sama takdir. Tapi ternyata lo kasih jalan lewat cara yang gak pernah gue duga. Gue ikut bulan madu ibu sama Bang Topan. Bulan madu, tapi malah jadi kesempatan buat gue ketemu Gea. Tangannya mengepal di pangkuan. Ada rasa sesak yang menekan dada. Gea, apa lo masih ingat gue? Apa lo masih nyimpan sakit hati itu? Gue tahu, waktu itu gue salah. Gue janji nemenin lo, tapi malah batal. Lo ngerasa gue ninggalin lo di saat lo paling butuh. Gue gak bisa bayangin sakitnya hati lo. Gue pengecut, gue terlalu mikirin diri gue sendiri. Padahal yang sakit itu lo, bukan gue. Bot menarik napas panjang menatap bayangan wajahnya sendiri di kaca jendela. Matanya berkaca-kaca tapi bibirnya mencoba menahan gemetar. Sekarang gue di sini, gue siap hadapin semua omongan lo Gea. Lo mau marah, mau nangis, mau usir gue, terserah. Gue cuma pengen satu, lo tahu kalau gue sayang sama lo. Gue gak peduli lo sakit, gue gak peduli lo rapuh. Gue cuma peduli biar lo gak sendirian lagi. Karena gue gak sanggup mikirin lo sendirian lawan penyakit ini. Mobil berbelok melewati jalan besar. Papan rumah sakit sudah mulai terlihat. Jantung Dot makin gak karuan. Nih, detik yang gue tunggu-tunggu. Gue gak tahu apa yang bakal gue temuin.
Dia mungkin udah beda, mungkin tubuhnya makin lemah, mungkin senyumnya nggak seterang dulu. Tapi gue janji seberapun lemahnya El, gue bakal ada di samping lo. Karena lo itu rumah buat hati gue. Dia, gue telah sadar. Tapi sekarang gue yakin gue gak mau lagi kehilangan kesempatan buat merapatkan genggamannya di lutut hampir gemetar. Kalau aja waktu bisa diulang, gue bakal ubah semuanya. Tapi gue nggak bisa. Yang gue punya cuma sekarang, cuma detik ini. Jadi, gue bakal kasih semua rasa yang gue punya. Gue bakal kasih hati gue yang paling tulus buat lo. Gue gak peduli dunia bilang apa. Gue cuma pengen lo tahu cinta gue ini beneran. Taksi berhenti di depan rumah sakit. Pintu terbuka. Dot menarik koper kecilnya turun. Nafasnya memburu. Wajahnya serius. Dia, ini langkah pertama gue. Dan langkah ini dia, gue gak bakalan mundur sedikit pun apapun kondisimu. Gue bakalan menerimamu apa adanya, kata Dot. Dan di sini pun si dia penuh rasa terharu dan sangat senang ya. Dan akhirnya pun si Dot sudah menemukan cinta sejatinya. Dan di sini pun Bu Mika dan Bang Topan merasa lega dikarenakan si Dot sudah menemukan cintanya. Dan di sini pun si Gea untuk mengajak si Dot pergi ke rumahnya untuk beristirahat di sana. Apakah di sini si Gea bakalan masih tinggal di Australia untuk melanjutkan kuliahnya, atau malah si Gea ikut si Dot pulang ya ke halaman ke kampung biasanya. Ya dikarenakan si Gea biar bisa bareng-bareng lagi sama si Dot, atau sebaliknya apakah di sisi Dot bakalan pindah kuliah ke luar negeri yaitu ke Australia. Tapi bagaimana sama nasib anak Geng 40? Tetapi kayaknya si Gea di sini belum kuliah ya teman-teman ya, dikarenakan si Gea masih perawatan kesembuhan. Dan di sini pun kita bisa lihat kondisi si Gea yang sudah membaik dan badannya sudah merasa berisi ya gak kayak kemarin dulu itu kurus sekali. Dan di sini pun si Dot sangat bahagia ya teman-teman. Waduh, sangat seru ya prediksi kali ini. Menurut para fandom gimana nih prediksi selanjutnya, seseru apa ya? Pokoknya teman jangan lupa siapkan cemilannya untuk kita menunggu di episode dan di judul baru. Bagi teman-teman yang tahu judulnya langsung saja komen di bawah ya teman. Oke teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Dan terima kasih banyak yang sudah support Kona sejauh ini. Bantu support sampai 100.000 subscriber ya teman. Oke teman-teman, buat teman-teman tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat apa yang teman-teman lagi berusaha ya teman. Sampai jumpa di prediksi terbaru. Bye bye.